Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Di sini, insya Allah kami akan menjelaskan materi desain pembelajaran yang diampu oleh Ibu Lutfi Fadilah MPD, yang mana kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Gus Jangkis, Mas Alim, Mbak Herbi, Mbak Tika, dan Mbak Iza. Lanjut, simak videonya. Untuk model desain pembelajaran yang pertama yaitu ada model desain pembelajaran Dick and Carey. Model desain pembelajaran Dick and Carey mempunyai arti yaitu desain pembelajaran yang berfokus pada pengembangan sistem pembelajaran yang efektif dan efisien dengan memperhatikan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Untuk langkah-langkah model desain pembelajaran Dick and Carey yang pertama yaitu guru harus mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Untuk yang kedua, yaitu guru itu harus menganalisis perilaku dan karakter siswa di kelas itu bagaimana. Dan langkah yang ketiga, yaitu guru harus merumuskan tujuan khusus dalam pembelajaran. Untuk langkah yang selanjutnya, yaitu kita nanti sebagai guru itu harus menyusun instrumen penilaian. Jadi sebelum kita menilai pembelajaran siswa, kita sebagai guru itu harus mempunyai instrumen penilaian terlebih dahulu. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita itu harus mengembangkan strategi pembelajaran kita di kelas supaya siswa itu kalau belajar tidak mudah bosan. Dan untuk langkah yang selanjutnya, kita sebagai guru itu harus menyusun bahan ajar dan media terlebih dahulu. Jadi kita harus menyiapkan bahan apa saja yang kita perlukan untuk mengajar dan media apa saja yang kita perlukan untuk mengajar siswa-siswi di kelas. Untuk langkah yang selanjutnya, ketika sudah mempunyai bahan ajar dan media, kita itu harus melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai langkah-langkah yang sudah disusun. Dan untuk langkah yang terakhir, kita sebagai guru itu harus mengevaluasi dari pekerjaan-pekerjaan siswa yang telah dilakukan selama pembelajaran. Di dalam model desain pembelajaran Dick and Carey itu mempunyai kelebihan, yaitu pembelajarannya itu sangat terstruktur dan melaksanakan keterpaduan dari tujuan, strategi, dan evaluasi. Selain mempunyai kelebihan, model desain pembelajaran Dick and Carey ini juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, memerlukan waktu yang lama untuk dikembangkan. Jadi model pembelajaran ini ketika kita mau mengembangkan itu menggunakan waktu yang lama, tidak sebentar. Untuk kekurangan yang kedua, yaitu kurang fleksibel dalam menanggapi perubahan kebutuhan pembelajaran yang cepat. Untuk kekurangan yang selanjutnya, yaitu memerlukan keahlian dan pengetahuan yang cukup dalam desain pembelajaran dan pengembangan pembelajaran. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih Saudari Tika. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu model pembelajaran Project Based Learning atau biasa disebut dengan PJBL. PJBL adalah model pembelajaran yang menekankan pada proses belajar melalui pengerjaan suatu proyek nyata. Mahasiswa terlibat secara aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan proyek untuk menjawab permasalahan di dunia nyata. Model ini tidak hanya berfokus pada hasil, tapi juga pada proses berpikir kritis, kolaborasi, kemandirian, dan kreativitas. PJBL ini memiliki beberapa langkah umum, yaitu yang pertama, menentukan pertanyaan atau masalah utama, yaitu guru atau dosen memberikan tantangan atau isu nyata yang harus dipecahkan melalui proyek. Yang kedua yaitu perencanaan proyek, menentukan tujuan dan hasil yang diharapkan, menyusun jadwal dan sumber daya, dan membagi tugas. Yang ketiga yaitu pengumpulan informasi dan pelaksanaan proyek. Mahasiswa atau siswa melakukan riset, observasi, eksperimen, atau kegiatan sesuai tujuan proyek. Yang keempat, penyusunan produk atau laporan proyek, yaitu mewujudkan hasil dalam bentuk produk, karya, atau solusi. Misalnya, dalam bentuk poster, video, maket, aplikasi, dan karya ilmiah. Yang keenam yaitu evaluasi dan refleksi.
yaitu guru menilai hasil dan proses, dan peserta belajar merefleksikan pengalaman, kesulitan, dan perbaikan untuk kedepannya. PJBL memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya yaitu mengembangkan keterampilan abad 21 atau disebut dengan 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Yang kedua yaitu belajar jadi lebih bermakna dan kontekstual. Yang ketiga, melatih kemandirian dan tanggung jawab. Yang keempat, menghubungkan teori dengan praktik nyata. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan problem solving. Kekurangan dari PJBL sendiri yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama, membutuhkan fasilitas, bahan, dan biaya tertentu. Yang ketiga yaitu resiko ketergantungan pada teman dan kerja kelompok. Dan yang terakhir, guru atau dosen harus benar-benar siap sebagai fasilitator. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Menjelaskan tentang model Azure. Apa sih model Azure itu? Model Azure adalah langkah-langkah yang membantu guru untuk merancang pembelajaran yang terarah dan menarik, khususnya saat menggunakan media teknologi. Tujuannya itu supaya pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan tidak monoton, artinya menetap. Langkah-langkah model Azure ini, yang pertama itu ada analisis learnings. Artinya kenali dulu nih siapa siswa kita. Ada state objective, artinya ini tentukan dulu nih tujuan belajar yang jelas. Contohnya setelah pelajaran siswa itu bisa menyimpulkan dari materi yang diajarkan guru. Ada select methods, media, and materials. Artinya itu pilih metode dan alat bantu belajar yang cocok. Keempat ada utilize media and materials. Artinya gunakan media yang sudah dipilih saat mengajar. Contohnya itu guru itu memutar video tentang energi matahari, lalu ajak siswa berdiskusi berdasarkan isi video tersebut. Require learning participation. Artinya ini ajak siswa itu terlibat aktif, bukan cuma mendengarkan saja. Siswa itu bisa berdiskusi kelompok, mencatat ide mereka, dan mempresentasikan karyanya di depan kelas. Ada evaluate and revisi, artinya cek apakah siswa itu sudah paham belum. Kalau belum, perbaiki cara mengajarnya. Pun kelebihan model Azure ini, yang pertama itu pembelajaran itu lebih jelas dan rapi. Media dan teknologi itu dipakai secara tepat guna. Siswa itu lebih aktif dan senang belajar. Guru itu bisa mengevaluasi dan terus memperbaiki cara mengajarnya. Kekurangan model Azure ini yaitu butuh waktu lebih lama untuk merencanakan. Tidak semua itu guru itu fasih menggunakan teknologi. Adapun fasilitas yang terbatas di beberapa sekolah, sulit diterapkan di kelas dengan jumlah siswa yang terlalu banyak. Kesimpulan model Azure ini yaitu membantu guru menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, aktif, dan sesuai kebutuhan siswa. Meski butuh persiapan lebih, hasilnya itu bisa bikin suasana belajar itu jadi lebih hidup dan bermakna. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, desain pembelajaran model camp. Pengertian model camp adalah model desain pembelajaran yang dikembangkan oleh Gerald de Camp. Tujuannya untuk membantu guru merancang pembelajaran yang sistematis, fleksibel, dan berpusat pada siswa. Model ini bisa dimulai dari mana saja, tidak harus urutan. Ciri utama model camp: 1. Fleksibel, bisa mulai dari mana saja. Nomor 2, berpusat pada siswa. Yang ketiga, menyatu antara tujuan, materi, dan evaluasi. Yang nomor 4,
bersifat terus-menerus. Terus ada juga langkah-langkah model camp. Itu ada 9 langkah. Nomor 1 itu menentukan tujuan pembelajaran. Nomor 2 menganalisis karakteristik siswa. Yang nomor 3 menganalisis tugas atau materi. Yang nomor 4 menetapkan tujuan pembelajaran khusus. Yang nomor 5 menentukan strategi pembelajaran. Nomor 6 memilih media dan sumber belajar. Nomor 7 menentukan evaluasi hasil belajar. Nomor 8 menentukan layanan pendukung fasilitas waktu dan alat. Nomor 9 terakhir revisi program pembelajaran. Model camp sendiri itu berbentuk lingkaran spiral. Artinya semua komponen saling berkaitan dan bisa dimulai dari mana saja sesuai kebutuhan guru. Jadi model camp sendiri itu membentuk guru merancang pembelajaran. Intinya model camp membantu guru merancang pembelajaran yang menyeluruh, jadi fleksibel dan berorientasi pada siswa, cocok digunakan untuk membuat pembelajaran yang efektif dan efisien. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran STEM. Pengertiannya yaitu pendekatan pembelajaran yang menggunakan sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika untuk memecahkan masalah nyata secara kreatif dan kolaboratif. Tujuannya yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, bekerja sama, dan menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama menemukan masalah, yang kedua melakukan riset, yang ketiga merancang solusi, yang keempat membuat atau mencoba, yang kelima mengevaluasi hasil, yang keenam mempresentasikan karya. Nah, kelebihannya yaitu lebih menyenangkan dan interaktif, mendorong kerjasama dan kreativitas, menghubungkan teori dengan praktik. Nah, kekurangannya yaitu memerlukan waktu dan alat lebih. Jadi guru harus kreatif dan siap berinovasi. Oke, di sini saya akan menyimpulkan apa yang kawan-kawan saya telah sampaikan. Di sini ada model pembelajaran Dick and Carey. Pembelajaran dirancang secara terencana dan berurutan agar tujuan tercapai. Yang kedua, project based learning. Siswa belajar lewat proyek nyata untuk melatih kerjasama dan berpikir kritis. Adapun model pembelajaran Azure menekankan penggunaan media dan teknologi agar pembelajaran lebih menarik dan efektif. Selanjutnya, model pembelajaran camp, model yang fleksibel dan berpusat pada kebutuhan siswa. Yang terakhir ada model pembelajaran STEAM, menggunakan sains, teknologi, seni, dan matematika untuk menumbuhkan keaktivitasan dan inovasi. Itulah materi yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi penonton-penonton sekalian, khususnya bagi kami sendiri. Bila ada kata-kata yang kurang mengenakan di hati penonton, kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.